Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Ribuan jiwa melayang pergi, jutaan hati merintih pasti. Saat minggu masih pagi, gempa dan tsunami menghantam negeri. Iwan Fals. Teman-teman, 19 tahun yang lalu, pada hari ini, Allah subhanahu wa ta'ala tunjukkan salah satu kemahadahsyatannya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ketika Allah guncangkan bumi ini dengan segoncang-goncangnya, wa akhrajatil ardu athqalaha. Allah tumpahkan semua yang ada di isi bumi, dan detik itulah seseorang akan bertanya, apa yang kemudian kami miliki? Itu hanya gambaran huru-hara yang Allah berikan, yang namun faktanya jauh lebih dahsyat dari itu semua. Dan masyarakat Aceh, tempat saya berada detik ini, pernah merasakan peristiwa yang sama persis dengan yang pernah Allah gambarkan, yakni peristiwa gempa dan tsunami, yang pada saat yang sama, di waktu yang singkat, lebih dari 200.000 syahid, banyak rumah-rumah yang hilang, banyak anak yang kemudian menjadi yatim dan piatu, banyak seorang wanita yang kemudian menjadi janda, dan banyak seorang suami yang sudah tidak memiliki apa-apa, bahkan hidup sebatang kara. Dan hari ini saya mengenang di momen ini, di tempat yang juga dulu terjadi peristiwa dahsyatnya gempa dan tsunami. Dan tentu itu semua sudah berlalu, tapi hikmahnya masih bisa kita petik sampai sekarang. Apa hikmah-hikmah terbesar yang bisa kita petik? Yang pertama, kenapa Allah masih selamatkan kita dari sekian banyak musibah, dari sekian banyak bencana, dari sekian banyak hal-hal yang mungkin Allah bisa saja cabut nyawa kita kapanpun dengan peristiwa apapun, tapi kenapa Allah masih selamatkan dan berikan kita umur sampai sekarang? Ini bukti bahwa Allah masih sayang sama kita. Allah ingin memberikan kepada kita kesempatan lebih untuk memperbanyak beribadah kepadanya. Teman-teman, kalau kita tanya orang-orang yang sudah mati, mereka yang sudah ada di alam kubur, kita tanya, apakah kalian punya keinginan? Apakah kalian punya sesuatu yang kalian dambakan? Orang-orang yang ada di kubur tentu akan menjawab, ya, kami masih punya keinginan, tapi keinginan tersebut sudah tidak bisa lagi diwujudkan. Apa keinginan tersebut? Laula akhartani, ya Allah, kalau bisa engkau tunda ajalku, jangan kau cabut dulu nyawaku, ya Allah. Fa asaddaq, aku ingin memperbanyak bersedekah, dan aku ingin menjadi orang-orang yang soleh. Itu keinginan orang-orang yang sudah mati. Mereka ingin agar Allah hidupkan kembali untuk memperbaiki semua amal-amal yang pernah mereka lakukan selama hidupnya. Jika itu buruk, mereka perbaiki. Jika itu baik, mereka tingkatkan. Tapi keinginan itu sudah tidak bisa lagi diwujudkan karena sebab kematian itu. Maka kita yang masih hidup tentu memiliki kesempatan yang tidak bisa lagi dimiliki oleh mereka yang telah mendahului kita. Dan tentu kita juga mendoakan untuk mereka yang sabaquna bil iman, untuk mereka yang telah mendahulukan kita dengan imannya. Mudah-mudahan Allah tempatkan mereka di tempat yang terbaik di sisinya. Dan salam untuk keluarga besar masyarakat Aceh, tempat dulu saya menimba ilmu, di Samalanga, di Dayah Tanjungan, tempat saya berada saat ini. Mudah-mudahan Aceh Allah berikan kemakmuran, kesejahteraan. Allah bangkitkan semua dari segala keterpurukan masa lalu menuju masa yang terang benderang dan gemilang, insya Allah. Orang-orang beriman, segala urusannya adalah baik. Jika mereka tertimpa musibah, mereka akan berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Namun, ketika Allah berikan nikmat kepada orang-orang yang beriman, mereka akan mengucap, Alhamdulillahi rabbil alamin. Maka, segala urusan orang-orang yang beriman hanya kebaikan, kebaikan, dan kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.